Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengarahan dan pengendalian. Itu adalah memberikan suatu arahan, bimbingan ataupun motivasi kepada anggota tim ataupun karyawan. Nah, fungsinya tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu di sini ada fungsi daripada pengendalian manajemen, di mana fungsi pengendalian manajemen itu sendiri adalah proses, strategi, pemrograman, penganggaran, akuntansi, pertanggungjawaban, dan hakikatnya itu untuk membantu kinerja ataupun untuk memberjalankan rencana yang ada pada suatu organisasi supaya berjalan secara optimal. Fungsi pengarahan itu ada 8. Yang pertama, memberikan arahan. Yang kedua, mendorong kinerja. Yang ketiga, menyusun rencana. Yang keempat, mengatur sumber daya. Yang keenam, mengawasi kinerja. Yang ketujuh, itu mengembangkan informasi atau komunikasi. Yang ketujuh, membangun tim. Dan yang terakhir, yaitu mengelola konflik. Sudah adanya rencana, organisasi, dan juga karyawan. Nah, baru manajemen ini akan terrealisasi tujuannya gitu. Namun dalam fungsi pengarahan ini akan sedikit sulit atau rumit. Kenapa? Karena karyawan juga memiliki pendapat ataupun pikiran yang berbeda-beda. Fungsi pengarahan ini ibarat seperti kunci starter mobil. Nah, di mana dia akan berjalan ketika si starternya itu sudah melaksanakan fungsinya gitu. Nah, begitupun dengan fungsi pengarahan. Nah, yang kedua yaitu fungsi pengendalian, di mana fungsi pengendalian dalam manajemen itu terintegrasi dengan beberapa hal. Yang pertama, proses, strategi, pengarahan, dan juga pemrograman, termasuk juga tanggung jawab, akuntansi, dan lain sebagainya. Itu merupakan proses daripada hal untuk membantu organisasi dalam mengoptimalkan sebuah perusahaan. Pengendalian dalam manajemen itu merupakan sesuatu hal ya dimana hal itu untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Nah, caranya yaitu dengan sebuah controller atau seberapa jauh gitu pekerjaan dan rencana yang akan kita tuju gitu. Jadi pengendalian itu sendiri mencakup hal-hal yang emang pengontrolan yang secara sistematis dan juga terkendali secara teratur gitu. Nah, di sini tuh ada 4 pengendalian. Pertama dengan pemrograman atau programming, di mana kita memprogramkan rencana-rencana yang akan dilaksanakan pada sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu budgeting atau penganggaran. Nah, kalau penganggarannya itu seperti hal-hal yang dirincinya itu ada sampai berapa gitu. Nah, yang ketiga yaitu operasi dan akuntansi, di mana dari mulai awal pembajetan, dari mulai awal hal-hal yang dibutuhkan itu dituliskan secara terperinci, sumber daya yang digunakan habisnya berapa, dan yang selanjutnya yaitu laporan dan analisis, di mana hasil daripada yang tadi budgeting, pemrograman, semuanya gitu, secara keseluruhan itu ada berapa.